kembali lagi di Podcast Ganesha. Di kesempatan kali ini dengan saya Rizka sebagai host, dan kita kedatangan tamu yang spesial nih guys, yaitu ada Ibu Justina Kunari SPD. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Ariska. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini, sehat. Oke Bu. Jadi di kesempatan kali ini memperingati Hari Guru nih Bu, kita itu akan membahas tentang memaknai peran guru di sekolah. Oke. Jadi Bu, pertama-tama boleh nggak sih Bu nih kita berbagi cerita tentang perjalanan Ibu menjadi seorang guru? Oke Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini mendasar sekali ya. Menceritakan perjalanan menjadi seorang guru. Betul. Ya ini berarti saya mulai dari awal meniti menjadi guru ya. Nah di dalam saya menjadi guru pertama kali saya lulus dari S1 Sarjana Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Semarang tahun 2001. Itu kemudian saya mengajar, menyebar jaring Mbak, kalau waktu dulu Mbak, yang menyebar jaring, membuat lamaran kemana-mana, tetapi tidak ada yang menerima Mbak, karena jurusan pendidikan fisika sudah penuh semua. Karena kan pendidikan fisika di sekolah itu kan hanya misalnya seperti kelas 10 sekian jam aja ya, misalnya kelas 10 kita 3 jam, tetapi 3 jam ini kan berarti dalam arti kata pelajaran fisika itu muatannya di sekolah paling hanya memuat 2 atau 3 guru saja. 2 guru aja sudah cukup, 3 guru masih kekurangan jam. Nah ini semua sudah terpenuhi di sekolah-sekolah Mbak. Tetapi suatu saat saya malah justru kedatangan tamu yang mencari guru fisika. Padahal itu tidak saya menyebar menyebar lamaran ke sana, tetapi saya didatangi bersedia mengajar di sana apa tidak. Ya akhirnya daripada nganggur lah gitu, walaupun di rumah sudah ada bisnis batik di rumah ya udah bisa, tapi kan saya juga ingin menerapkan ilmu saya menjadi guru. Akhirnya saya menerima lamaran tersebut di SMK Dwi Praja Mbak. Kemudian perjalanan saya di tahun 2004 ada guru bantu. Akhirnya saya diterima di guru bantu. Nah, guru bantu kemudian selanjutnya ada penerimaan PNS dari guru bantu sebagai honorer. Nah, ini saya juga diterima di guru bantu melalui PNS melalui guru bantu itu. Nah, saya akhirnya karena PNS saya masih di swasta, status saya adalah DPK. Ya DPK PNS guru di sekolah swasta. Jadi saya pegawai negeri di ASN di sekolah swasta dari tahun 2004 sampai 2019 di SMK Dwi Praja. Nah, di sini 2019 sampai sekarang saya ada di SMA 3 Mbak. Berarti kalau dihitung ini adalah perjalanan tahun saya tahun keempat ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan, cerita perjalanan guru saya di sini sampai terdampar diterima di SMA Negeri 3 dengan anak-anak it's okay gitu ya. Di mana saya harus berlatih mempelajari semua karakteristik anak ini gitu Mbak. Oke Bu, kira-kira nih Bu, kalau menjadi seorang guru sendiri itu apakah emang cita-cita dari Ibu sendiri atau bagaimana? Ini kaitannya cita-cita apa enggak ya? Nek cita-cita saya sejak SD itu simpel aja Mbak. Mungkin orang tidak mengira saya ingin menjadi pegawai negeri aja. Pegawai negeri setelah kita dewasa, oh ternyata pegawai negeri itu macam-macam jalurnya. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi lewat kehakiman gitu ya. Nah ini ternyata begitu waktu SMA saya baru berpikir kok saya menyukai fisika ya gitu. Padahal fisika yang Mbak Rizka tahu ya susah ya. Tapi saya menyukainya karena ini justru yang di luar kebiasaan. Gurunya itu kalau ngasih tugas nek ndak 20, 30, 40 itu belum marem kata sepertinya. Ya karena tugas yang selalu diberikan jumlahnya banyak, di sini saya harus belajar. Kalau dulu kan pakainya buku-buku ya Mbak, ndak seperti sekarang ada internet ya gitu. Saya belajar dari buku-buku ada Ganesha, Intan Panebriwara seperti itu. Yang akhirnya saya menjadi lama-lama suka. Ya, padahal gurunya biasa aja, tapi karena pola pembelajarannya yang melatih diri saya untuk bertanggung jawab, akhirnya saya menyukai fisika. Nah, menyukai fisika ini akhirnya waktu kelas 3 itu ada
namanya kalau yang peringkat itu kan ada peluang untuk masuk di perguruan tinggi lewat rapot ya. Itu akhirnya saya mendaftar atas dorongan kakak saya diminta untuk mendaftar kuliah wes pokoknya yang kamu sukai gitu. Akhirnya ya karena saya sukanya fisika akhirnya saya mendaftar di waktu dulu namanya masih IKIP. Waktu saya daftar IKIP Negeri Semarang, saya mendaftar di pendidikan fisika gitu. Jadi termasuk cita-cita ya, karena ingin menjadi guru PNS. Lah PNS-nya ini saya diarahkan menjadi guru. Lah gurunya karena saya minatnya di fisika gitu. Berarti memang dari diri ibu sendiri iya. pegawai negeri. Iya gitu. Nah, Bu, selama perjalanan menjadi guru ini kira-kira sudah berapa lama ya Bu? Berarti kalau saya dari tahun 2002 mulai mengajar, ini berarti saya sudah ada 2002 sampai sekarang ya. Kalau di catatan di kePNS-an saya ini menginjak tahun ke-20. Oke. Ya, kalau di SMA Negeri 3 Pekalongan sendiri Bu? Berarti saya ini tahun ke-4, Mbak. Sudah ini. Cukup lama ya Bu jadi seorang guru. Iya lama juga Mbak. Iya, lama Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Justina sendiri, apa saja sih Bu peranan guru di sekolah? Peran guru di sekolah ya. Nah di sini peran guru sekolah kita bedakan ya. Nah di sini yang pertama kita di sini adalah orang tua kedua bagi anak-anak kita. Ya, orang tua pertama adalah keluargamu, Mbak, orang tuamu sendiri. Dan yang berpengaruh penting pada dirimu adalah satu orang tua, yang kedua lingkungan keluargamu. Lingkungan keluarga misalnya berarti ada kakak adikmu. Nah, ini bagaimana kamu bersosialisasi membentuk dirimu dari pengaruh orang tua. Nah, di sekolah kita sebut dengan orang tua kedua, bukan sebagai wali kelas juga ya, tapi kalau wali kelas kan hubungannya dengan guru-guru yang lain. Memang kita orang tuanya. Tetapi secara umum kita ini di sini juga orang tuanya. Karena kita tidak lepas hanya memberikan materi, tetapi juga membimbing kamu secara kepribadiannya, sosialnya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang di sini apa bedanya guru dengan sekolah di luar yang lembaga privat seperti itu ya, ada neutron gitu. Kalau hanya transformasi materi, insya Allah kamu belajar sendiri bisa. Tetapi karaktermu ini yang dibentuk. Nah ini yang kita wujudkan supaya kamu di sekolah penggerak ini. Berarti kamu kan Mbak Rizka kan di SMA 3 kan sudah masuk di sekolah penggerak angkatan kedua ya. Nah, di angkatan kedua ini berarti kita mengacu pada anak-anak yang memiliki karakter berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana sih profil pelajar Pancasila ini nanti siswa-siswanya di 10-20 tahun yang akan datang itu menjadi poin, menjadi semacam pilarnya Indonesia. Akan dibawa kemana negara Indonesia ini? Bisakah bersaing dengan negara tetangga? Apakah kita nanti akan semakin terpuruk ke bawah atau kita naik ke atas? Nah disinilah peran orang tua, peran guru di sini sangat penting sekali. Baik, gitu. Berarti lingkungan keluarga dan sekolah itu sangat berpengaruh terhadap karakter anak ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Bu Justina, guru yang ideal itu seperti apa sih Bu? Guru yang ideal. Tadi kan tujuan utama di kita mendidik anak adalah anak-anak agar bisa memiliki satu profil pelajar Pancasila. Ya, sehingga nanti bisa bersaing di tahun-tahun yang akan datang. Berarti ini kita menjadi transformasi pendidikan gitu ya buat kalian semua. Nah, guru yang ideal yang seperti apa? Nah, kita lihat tinjauannya ada dua, Mbak. Yang pertama kepada siswa, yang kedua kepada rekan guru. Yang pertama kepada siswa ini berarti di dalam pembelajaran di sekolah, di kelas, terutama di guru mapel ya. Nah, ini berarti yang pertama adalah pembelajarannya berpihak pada murid. Nah, pembelajaran berpihak pada murid, kemudian ada kolaboratif, ada mandiri, ada inovatif, dan ada reflektif. Nah, yang pendidikan ya berpihak pada siswa, pembelajaran yang berpihak pada siswa, ini kita intinya memberikan kemerdekaan, kebebasan yang setinggi-tingginya kepada anak untuk mengeluarkan segala bakat minat yang dia miliki.
Ya, makanya seperti saya kalau waktu tugas kelompok, ya boleh tanya yang kelas 10, saya memberikan kebebasan. Nah, kebebasan mereka yang pasti apa yang kamu ambil putuskan, kamu harus bertanggung jawab. Jangan aku mutuskan membentuk kelompok ini, tapi begitu teman-temannya taunya, aduh yang ini A begini, B begini, C begini, akhirnya ngelokro. Tapi bagaimana di sini? Keputusan yang sudah kamu ambil harus dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi di sini kalau ada diskusi kelompok, setiap diskusinya saya pasti ganti-ganti kelompok. Karena dalam rangka apa? Supaya kita sadar, memiliki kesadaran sosial. Nah, ternyata temanku seperti ini tuh aku siasatnya bagaimana. Nah, ini kita mendampingi anak-anak supaya mereka mendapat pendidikan yang semaksimal mungkin sehingga mereka nanti bisa menghasilkan insan-insan yang cendekia. Itu yang bagus, yang mampu bersaing terutama di negara tetangga. Itu. Terus yang kedua inovatif. Sekarang zamannya sudah maju ke depan, jangan sampai pembelajarannya masih tertinggal, gitu ya. Dan kemudian anak-anak dituntut mandiri, berarti tidak dipandu, maksudnya tidak habis ini kamu harus A, setelah itu harus B, harus C, tidak. Tetapi kita memberikan kemandirian kamu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Itu. Nah, kalau nilai apa perannya sebagai dengan rekan, berarti kita mengajak teman-teman untuk menjadi teladan bagi anak-anak, kemudian mengajak praktisi sebagai guru, kita merencanakan apa yang akan kita lakukan. Itu diantaranya. Ya, gitu ya. Jadi guru juga harus bisa membimbing anak-anaknya ya, Bu. Iya, gitu Mbak Rizka. Nah, selama perjalanan Ibu menempuh karir sebagai seorang guru, apa aja sih Bu suka atau dukanya yang pernah Ibu alami, yang paling berkesan? Yang paling berkesan yaitu pandemi, Mbak. Pandemi. Ya. Di situ bagaimana waktu pembelajaran pada dulu kita hanya mengandalkan literasi buku. Nah, di sini di literasi buku kan berarti kita pembelajarannya tatap muka ya Mbak ya. Padahal di waktu pandemi stop tatap muka untuk mencegah penularan COVID. Nah, kita guru kan juga shock Mbak. Betul-betul berduka. Ini nek bocah anak-anak tidak berangkat, terus dapatnya pendidikan bagaimana? Apakah terhenti di COVID ini? Kan tidak Mbak. Nah, ini kita sebagai guru juga harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kita dan juga enjoy dengan anak-anak. Ya, makanya waktu pertama kali pandemi mungkin bisa dirasakan ya Mbak ya. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan aplikasi macam-macam itu ya. Untuk penilaiannya ada yang pakai Google Form. Kalau pertama kali Google Form nilainya masih jelek, tetapi anak-anak akhirnya berjuang ngakali Google Form ya ibaratnya sehingga nilainya pakai Google Form kok malah nilainya bagus-bagus. Ini kreatif anak-anaknya itu luar biasa gitu. Kita padahal yang membuat soal sudah semaksimal mungkin supaya anak ini terhindar dari contoh-contohan kan. Nah, karena di rumah masing-masing, tetapi kan ya kita harus percaya memang inilah kualitas anak kita gitu. Nah, ini dukanya saya waktu pertama kali terjadinya pandemi, apa yang harus saya lakukan? Saya harus ekstra belajar menggunakan aplikasi internet semua itu. Ya, akhirnya saya bisa sampai di sini. Itu ya, sukanya saya akhirnya menguasai sedikit demi sedikit memahami aplikasi-aplikasi pendidikan yang ada sampai saat ini. Itu sukanya. Ya, gitu. Berarti semuanya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Iya, Mbak. Oke, Bu. Sebagai seorang murid, kita tuh kan pasti punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Salah satunya adalah cara kita belajar. Iya. Nah, kalau dari Bu Yustina sendiri, bagaimana sih Bu metode yang dilakukan agar semua murid itu bisa menerima materi dengan baik? Gitu ya. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Yang pasti di satu kelas itu memiliki gaya belajar, kesiapan belajar, minat belajar anak itu yang berbeda-beda. Apalagi saya judulnya fisika. Anak lihat judulnya fisika aja sudah. Aduh pening dulu. Nah ini bagaimana saya mengelola anak
yang lihat judulnya dulu sudah mending supaya mengikuti pelajaran saya enjoy. Makanya saya menyarankan kepada anak-anak nomor 1 cintai fisika. Ya, karena dengan mencintai fisika otomatis semua pasti akan hilang susahnya. Ya, misalnya seperti kamu menyukai seseorang, walaupun orang itu negatif, di depanmu dia tetap yang positif. Gitu kan? Yang pertama cintai fisika, yang kedua cintai keluarga kelasmu. Dalam arti apa? Kalau kamu menyukai kelasmu, semangat untuk berangkat sekolah pasti ada. Ya, kalau kamu sudah tidak menyukai kelasmu, mau berangkat itu siapa yang mengharapkan saya? Itu sudah males berangkat. Tetapi kalau aku mencintai kelasmu itu, besok aku mau ketemu Mbak Rizka, mau ketemu Rizka, aku mau cerita ini. Minimal itu sudah menggugah. Itu dari motivasi intrinsik anak untuk ke sekolah. Nah, kaitannya dengan kemampuan karakteristik anak, kita layani semuanya, Mbak. Nah, kita layani semuanya dalam arti kata saya membuka lebar bagi anak-anak yang ingin bertanya 24 jam. Tetapi saya tetap menggarisbawahi, kamu mau kirim jam berapa saja, saya nggak masalah. Tetapi mohon maaf jika jawaban saya terlambat gitu. Kan otomatis saya kan bukanya tidak kamu kirim terus saya jawab kan enggak gitu. Punya kesibukan. Itu kan saya kan juga dibagi-bagi waktunya ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawabnya. Kalau misalnya itu pembelajaran yang waktu pandemi itu ada soal langkahmu sampai di mana, difoto, kirim ke saya. Nanti di situ saya akan mengkoreksi mana yang salah, mana yang betul. Bisa nanti saya pakai suara ataupun lewat coretan. Jadi yang salah ini dibenarkan sampai dia selesai. Itu kalau saya layani karena dia tidak ingin berjumpa dengan saya atau tidak sempat berjumpa dengan saya atau malu ke ruang guru. Ya, karena kalau masuk ke ruang guru kan berarti mental harus betul-betul disiapkan kan. Nah, ini bagi anak-anak yang pingin lewat chat, ini tetap saya layani. Nah, kemudian kalau anak-anak yang di dalam kelas, ya saya panggil satu-satu. Kalau di dalam kelas kan suasananya kan temannya sendiri, nggak masalah kan gitu. Tak panggil satu-satu, tak bimbing dari tahap per tahap gitu. Nah, itu yang cara membimbing saya. Kemudian yang berikutnya, saya tidak pernah memaksa anak, Mbak. Karena kalau fisika dipaksa, buntu. Tapi ucapkan, saya bisa. Insya Allah pasti bisa. Karena kata saya bisa, ini membuka semua yang ada di pikiran kita. Yang tadinya tidak bisa karena gak pernah ada kata gak bisa. Mencoba satu, berikutnya bisa, berikutnya lagi bisa. Ya, seperti Bapak Yohanes Surya yang mengatakan bahwa kamu bisa. Nah, contohnya, misalnya ada kebakaran, kamu berada di dalam kebakaran tersebut, di rumah tersebut. Apakah kamu akan diam saja? Tidak. Tidak kan? Yes. Nah, ini. Nah, menurut Bapak Yohanes Surya, saya bisa menyeberang. Ya, karena ini seluruh jiwa raga kita sudah terinspirasi untuk bisa. Akhirnya waktu meloncati yang sekiranya itu tidak bisa, itu di luar kesadaran kita akhirnya bisa. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, jadi bukalah kamu dalam pelajaran supaya selalu bisa. Nah, kemudian untuk skill anak yang bermacam-macam, saya menghormati mereka. Karena menghormati di sini dalam arti kata, setiap anak itu punya keahlian sendiri-sendiri. Iya. Ya, jadi saya tidak menuntut fisika harus bisa, tetapi fisika itu nanti minimal bisa mendasari kamu. Ya, karena yang dibutuhkan kan juga logika ya di fisika ini. Nah, otomatis kalau anak yang punya skill olahraga, kembangkan olahragamu, fisikanya di mana? Contoh kemarin saya ngomong sama anak basket. Bu, aku tuh sukanya ini basket. Nah, basketmu itu coba kamu terapkan di fisikanya di mana? Berarti masuknya kan di kasus materi, momentum dan impulsnya dan tumbukan. Mana momentumnya? Nah, usahakan dari kehidupan yang ini bisa nyambung ke pelajaran itu. Nah, kalau tembakannya dia pas, kan berarti momentumnya pas gitu. Nah, ini saya tetap menghormati setiap anak yang mempunyai skill
karena skill anak itu yang membawa dirinya ke jenis bidang pekerjaan yang akan ditekuni. Nah, di sini berarti saya mendampingi lewat skill-skill yang lain ya. Seperti melalui diskusi kelompok. Nah, ada pembagian moderator, penanya, dan kemudian ada operator, ada pemandu game, nah gitu. Nah, di sini operator berarti dia harus menguasai IT lewat komputer. Ya, karena skillnya dia bisanya di situ. Ya kita manfaatkan mana skill yang dia bisa. Gitu ya. Karena yang kita sampaikan di sini bukan hanya melulu materi, Mbak. Karena di dunia nyata nanti skill-skill yang ini yang mendukung dirimu. Gitu ya. Nah, jadi skill mana yang kamu bisa kita bantu, kita dukung supaya berkembang. Ya, itu maksudnya. Oke, berarti sebenarnya semuanya itu tergantung dari pola pikir dan kesadaran anak masing-masing ya, Bu ya. Iya. Dan bagaimana mereka menerapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Jangan pernah membatasi hak anak dan keinginan anak gitu. Tapi kita arahkan, tuntun ke arah yang benar gitu. Oke, Bu. Selama Ibu mengajar ini apa saja sih, Bu, yang sudah Ibu alami tantangannya? Nah, tantangannya ya. Ya, kalau di dalam kelas kan ada variasi jenis anak yang bermacam-macam. Ini yang pertama berarti yang tantangan saya bagaimana mengelola anak yang dalam arti kata tanda petik tetapi bisa menjadi lebih baik, bisa mendengarkan kita. Nah, ini kan tantangannya ini tidak hanya bisa kita lakukan satu kali pertemuan itu tidak. Tetapi bagaimana anak yang dalam tanda petik ini bisa berubah karakternya, berarti saya melakukan pemantauan terus-menerus dalam waktu yang lama secara konsisten. Ya, nah ini. Nah, kalau kita misalnya ada anak yang di tanda petik ini, kalau kita rangkul, pasti dia akan dekat dengan kita. Dan pasti suatu saat apa yang kita katakan dia mau mendengarkan gitu. Jadi berikan peluang bagi anak itu, karena pada dasarnya setiap anak itu punya kebutuhan, Mbak. Kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu ingin hidup. Jelas kalau ingin hidup bukan kita ya. Kamu dari orang tua udah disangoni, uang saku, bekal dan lain, itu berarti kita lepas dari itu. Yang kedua itu adalah memiliki pingin diterima dan kasih sayang. Nah, diterima dan kasih sayang itu kalau dia masuk di kelasnya tidak diterima, rasanya bagaimana? Akhirnya kan dia muncul perilaku yang lain. Dan kalau temannya memberikan kasih sayang, misalnya mengajak diskusi, dongeng-dongengan gitu, berarti dia kan dibutuhkan. Nah, kemudian ada kebebasan seperti itu. Nah, kebutuhan dasar anak inilah yang wajib kita penuhi selama dalam jalur yang benar. Insya Allah tantangan yang saya hadapi, insya Allah satu persatu pasti bisa berjalan. Cuma mungkin membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Itu untuk anak-anak kalau saya sudah berada di dalam kelas, gitu. Karena masing-masing kelas punya karakteristik sendiri-sendiri. Seperti saya kemarin mengajar, ada kelas yang saya beri tugas mengerjakan tugas itu saya beri kebebasan mau buat poster, mau buat PPT, mau buat video. Ternyata bervariasi, Mbak, jenis kelasnya. Jadi yang mendominasi kelas itu siapa? Gitu. Ya, tantangan saya kan berarti kalau tantangan kelas saya di 10-1 sukanya PPT semua. Berarti saya harus memberikan cara membuat PPT yang benar. Ada yang kelas sukanya poster digital. Jadi posternya itu berjalan sendiri. Itu satu kelas sukanya itu. Dan ternyata memang ini tadi yang kembali ke anak. Skill anak itu berbeda-beda, tapi kita tetap mantau arahkan yang benar. Itu tantangan saya mengelola anak. Jadi pada hari ini yaitu tanggal 25 November itu kan diperingati sebagai Hari Guru. Nah, menurut Bu Justina sendiri seberapakah penting peringatan Hari Guru ini, Bu? Bagi saya penting ya karena saya seorang guru. Jadi apa peran penting hari ulang tahun guru pada tanggal 25 ini? Ya, jadi di tanggal 25 ini kita diberikan suatu tempat wadah bagi guru ya
di mana mereka diberi penghormatan dan dukungan atas jasa-jasa para guru yang telah menuntun, mendidik siswa dari awal sampai akhir. Awal itu berarti kalau kamu masuk SMA 3 berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 hingga kamu menjadi orang yang sukses. Di antaranya orang-orang yang sukses di sana, di belakangnya ada peran guru di sekolahnya masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Hari Guru tanggal 25 November itu juga sebagai hari lahirnya PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Sehingga tanggal 25 November itu adalah Hari Guru untuk di Indonesia. Terus yang berikutnya yaitu sebagai tempat apresiasi untuk memberikan wadah bagi anak-anak ataupun guru, ya. Ini anak-anak ini diberi tempat mengapresiasikan rasa berterima kasihnya kepada guru, ya. Karena nanti pada saat itu ada beberapa anak atau semua anak itu ingin menyampaikan rasa tulusnya, ya, karena sudah dibimbing dari yang tadinya mereka yang tanda petik tadi menjadi anak yang baik. Itu adalah pentingnya di situ, ya. Itu. Nah, tentu saja sangat penting ya Bu, soalnya kayak tidak dapat dipungkiri kehadiran seorang guru itu sangat berpengaruh gitu ya, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang tentang Bu Justina nih Bu. Bu Justina ini kan punya prestasi, salah satunya yaitu mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 6. Nah, apa sih Bu perbedaan antara guru penggerak dengan guru biasa dan bagaimana proses menjadi guru penggerak itu? Iya, oke. Yang pertama berarti bagaimana proses menjadi guru penggerak ya. Yeah. Awalnya saya tuh hanya coba-coba Mbak, karena kan kita ini sebagai guru kan punya ada SIM PKB-nya ya di situ untuk belajar. Nah di situ saya sudah terdaftar untuk mengikuti guru penggerak. Nah kalau yang bersedia di SIM PKB-nya itu berarti nanti dia klik mendaftar. Nah kalau belum bersedia ya jangan diklik ya, karena yang saya tahu, saya kan otomatis jelas belum tahu apa sih guru penggerak sama sekali. Karena jiwa saya yang selalu penasaran. Nah ini yang berbahaya Mbak. Penasaran akhirnya apa sih guru penggerak, tanpa saya cari dulu, browsing di internet dulu. Apa sih guru penggerak itu? Akhirnya saya cuma klik. Ya, kalau sudah klik daftar kan berarti ada realisasinya yang harus dilengkapi dan akhir sanksi yang diterima gitu ya. Nah ini akhirnya ya karena sudah klik daftar ya saya selesaikan sampai akhir. Nggak tahunya kok lolos ya Allah. Padahal itu seleksinya kan ada 2 macam Mbak. Yang pertama seleksi secara tertulis. Seleksi secara tertulis ini adalah ibaratnya ada satu kasus bagaimana saya harus menyelesaikannya. Ya, jadi sebisa mungkin saya kalau memang di kehidupan sehari-hari ada anak yang salah, saya nggak akan menyalahkan. Tapi kenapa dia membuat kesalahan, itu yang perlu tak korek. Ya, oh kesalahannya ini terjadi karena ini. Nah, terus solusinya apa? Jangan terus melulu disalahkan. Tapi bagaimana kalau kita sudah tahu latar belakang kesalahan yang terjadi? Bagaimana solusi? Nah, karena kebiasaan yang seperti inilah, makanya saya sudah biasa berpikir, kalau ada kejadian ini, saya harus melakukan A, setelah itu B, setelah itu C. Nah, ini di isai guru penggerak itu yang ditanyakan, ada kasus seperti ini, langkah apa saja yang dibutuhkan, harus berhubungan dengan siapa saja, usaha apa saja yang harus diupayakan. Nah ini ternyata kok jawaban yang saya berikan itu alhamdulillah kok lulus. Ya saya sedih dan bingung. Karena setelah tahu guru penggerak itu apa, ya akhirnya ya sudahlah. Memang ini yang sudah digariskan, saya harus terus berjalan.
Ya, mungkin di ke depan ada hal baru yang akan membuat saya lebih baik sebagai seorang guru. Nah, ini yang mendasari saya waktu mengerjakan SMA 3 adalah sekolah penggerak, Mbak. Nah, ada program guru penggerak. Logikanya ya menurut saya, ya gurunya ikut menjadi guru penggerak. Nah, ini. Terus selain menjadi guru penggerak, saya suka belajar. Ya, suka belajar, saya suka kalau ada pelatihan itu suka mengikuti karena kalau yang pelatihan terbimbing begini kan otomatis kita dikejar, Mbak. Kan di guru penggerak ini kan ada yang memantau kita ya, bukan pelatihan mandiri berdiri sendiri yang tanpa bisa ya lulus, kalau sudah tidak bisa ya tidak gitu. Tapi ini kan ada pertanggungjawaban. Nah, ini berarti nanti ada variasi model-model pembelajaran yang baru. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran fisika saya. Saya ingin mengetahui zaman sekarang model yang baru di pendidikan itu apa. Supaya saya tetap bisa merangkul anak-anak saya untuk tetap bisa mengerjakan minat sama fisika. Itu yang menjadi saya ikut pembelajarannya. Yang saya ingin dapat adalah ilmunya, bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya tuh katanya kan nanti jadi kepala sekolah. Waduh, pusing nanti. Kalau jadi kepala sekolah kan urusannya kan udah lebih tinggi lagi ya, komplek lagi, nggak sanggup. Tapi yang saya ambil adalah pembelajarannya di situ. Nah, akhirnya di seleksi kedua saya itu mendapat berita selalu mendadak, Mbak. Yang kedua itu malam dapat berita seleksi wawancara. Baginya jam 10 saya langsung wawancara. Jadi saya nggak ada persiapan untuk menyediakan apa atau apa, itu tidak. Nah, itu kok ternyata jawabannya yang diberikan itu sesuai dengan pemikiran mereka gitu. Termasuk waktu simulasi ya, pokoknya saya menyediakan simulasi pembelajaran, ada yang menggunakan praktek dan juga tidak. Nah, akhirnya saya lulus lagi. Nah, lulus lagi setelah mengikuti pembelajarannya satu modul. Waduh, kok kayak kejar-kejaran ini. Kejar-kejarannya dalam arti kata apa, Mbak? Nah, di sini kan yang disampaikan dalam memenuhi pembelajarannya, saya harus betul-betul menguasai IT. Saya harus belajar membuat PPT yang di sini yang sering saya jumpai itu menggunakan Canva. Lah, Canva itu saya dari nol enggak tahu sama sekali. Akhirnya ya sedih, menangis, tapi sudah terlanjur jatuh gitu ya. Kok bukan jatuh ya, terlanjur mengikuti ya. Berarti harus saya selesaikan. Saya harus bertanggung jawab sebisa saya. Akhirnya ya saya sedikit demi sedikit mampu membuat videonya, mampu membuat PPT, membuat yang presentasi yang lain-lain di Canva itu. Akhirnya ya ini tadi pola pembelajaran saya setelah saya mengikuti guru penggerak saya terapkan supaya anak-anak juga mengenal IT. Zaman sekarang sudah IT, bagaimana anak-anak saya juga mengenal IT? Karena di IT ini seperti mbaknya ini ya, di podcast ini kan. Nah, bagaimana mengatur semuanya kan berbau IT juga kan. Nah, ini kalau pertama kali terjun bagaimana pendapat Mbak Rizka? Apa yang harus saya lakukan? Sama kan? Belum terlalu paham gitu. Nah, begitu terjun, menyukai, akhirnya kan paham. Oh, ini alurnya tuh seperti ini. Nah, ini akhirnya ya meski harus terpontal-pontal karena ada tugas mengajar, ada tugas sekolah, ada tugas pembelajaran ini. Akhirnya ya tetap saya penuhi. Nah, itu perjalanan saya menjadi guru penggerak yang dari tertatih-tatih hingga bisa berjalan walaupun masih agak lamban gitu. Karena di sini saya sifatnya bukan menggurui, bukan yang pintar, tapi mari kita sharing bersama. Gitu kan, Mbak? Iya. Nah, kalau menggurui ya nanti saya udah pintar gitu. Nanti kalau ada yang lebih pintar kan nggak bagus lah. Di guru penggerak ini tujuan akhirnya adalah sesuai dengan slogan dari guru penggerak, sekolah penggerak, bahwa guru penggerak harus bisa bergerak, tergerak, menggerakkan. Berarti bergerak di sini saya harus bergerak dulu, Rohan. Kemudian
teman-teman mempertunjukkan atau memberikan teladan, memberikan praktek-praktek baik kepada teman-teman supaya mereka juga ikut tergerak. Ya, setelah tergerak, ini berarti kita nanti semua ikut menggerakkan apa yang ada di SMA 3 agar lebih baik. Karena tujuan dari guru penggerak ini adalah transformasi pendidikan 10-20 tahun yang akan datang. Ya, mungkin saat ini saya membelajarkan IT. Begitu lulus nanti kalian ini bisa memanfaatkan IT, banyak aplikasinya dengan lebih mapan dan lancar lagi. Apalagi yang seperti ketahui Mbak ya, ada bisnis online itu kan otomatis mematikan yang lama. Nah, ini bagaimana kalian menghadapi situasi seperti ini? Apakah mau stagnan, berhenti di tempat, ataukah maju? Nah, ini tujuan dari Bapak Nadiem Makarim agar pendidikan di Indonesia ini di 10-20 tahun yang akan datang, kalian yang berada di sini ini sudah lebih maju lagi, bisa berjuang ke lebih tinggi lagi, menaikkan pendidikan di Indonesia. Itu tujuan Bapak Nadiem Makarim. Maka apa perbedaan guru penggerak dan guru biasa? Guru penggerak sebisa mungkin bisa menggerakkan rekan-rekannya supaya mereka ikut menggerakkan sekolah penggerak ini. Gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi proses Ibu menjadi seorang guru penggerak itu iseng-iseng ya Bu awalnya. Terus alhamdulillah lolos ya Bu. Oke. Yang terakhir nih Bu, kira-kira apa aja sih Bu harapan Ibu agar guru-guru itu kesejahteraan guru-guru di Indonesia itu semakin meningkat? Iya. Kalau kesejahteraan biasanya larinya ke uang ya Mbak ya. Nah, di sini harapan saya, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar tingkat urutan pendidikan di Indonesia dengan negara tetangga ini bisa naik. Otomatis kalau urutan negara pendidikan kita naik, otomatis pasti akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena orang-orangnya kan sudah cerdas, bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akan yang datang gitu ya. Nah, kalau seperti itu harapannya dengan kualitas pendidikan yang sudah meningkat, ini kesejahteraan para guru pun ikut meningkat. Ya, karena mereka sudah berhasil menghasilkan ya anak-anak yang berkualitas unggul dalam pendidikan sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia. Kalau Indonesia harum, otomatis banyak investor dari luar negeri yang akan datang ke Indonesia. Otomatis ini akan berdampak pada kehidupan ekonomi di Indonesia. Kalau di kehidupan ekonomi Indonesia, otomatis pemerintah pun tidak akan melupakan kesejahteraan para guru-guru di Indonesia. Gitu Mbak, harapannya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih Bu Justina sudah berkesempatan untuk datang ke podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Oke. Baik teman-teman, jadi itulah penjelasan dari Bu Justina tentang di Hari Guru ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.